Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur pagi hari ini sebelum kita memasuki hari yang baru, bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Pagi hari ini saya ambil di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Tapi saya akan bacakan di dalam ayat ke-26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Judul daripada renungan saya pagi hari ini, siap menghadapi tantangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam perikop yang sudah saya katakan dalam Lukas pasal pertama ayat 26 sampai 38 ini berbicara tentang kelahiran Yesus. Pada saat itu malaikat Gabriel datang kepada Maria dan mengatakan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak. Tentunya bagi seorang wanita itu merupakan hal yang sangat membahagiakan ketika seseorang akan mempunyai anak. Tetapi kita tahu dalam kisah tersebut, Maria ini belum mempunyai suami. Maria pada saat itu masih bertunangan dengan Yusuf. Dan kita tahu di dalam Ulangan pasal 22, ketika ada seorang perempuan belum menikah, bahkan dia sedang bertunangan dan dia ketahuan hamil, akan dihukum dengan dirajam batu. Bapak Ibu Saudara, kita tahu ada dua sisi. Satu sisi Maria bahagia akan mempunyai anak, tapi satu sisi dia akan takut karena ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Tetapi pagi hari ini kita akan belajar tentang Maria. Yang pertama, Maria mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Bukan karena Maria orang yang hebat, orang yang baik, bukan orang yang kuat. Tetapi kalau kita baca di dalam perikop itu, Maria dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Maria mendapatkan anugerah. Bahkan Maria mendapatkan grace daripada Tuhan. Kenapa berita ini tidak disampaikan kepada Yusuf? Karena Maria dipilih oleh Tuhan. Dia adalah orang pilihan khusus yang daripada Tuhan. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan, orang yang dipilih Tuhan secara khusus, dia akan diurapi, dia akan diperlengkapi, bahkan dia akan disertai dan tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Firman Allah berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kehidupan kamu. Demikian juga dengan kehidupan kita pagi hari ini. Kalau kita melihat kehidupan kita, siapakah kita? Kita sebenarnya orang yang tidak layak, kita adalah orang berdosa. Tetapi kalau Tuhan memilih kehidupan kita, ini adalah suatu kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mungkin merasa bahwa kita adalah orang yang lemah, kita orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi firman Tuhan berjanji, justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata sempurna. Kalau kita melihat juga contoh-contoh dalam Alkitab, ada Musa, ada Yosua. Ketika mereka dipersiapkan Tuhan, dipilih oleh Tuhan secara khusus, Musa dan Yosua mereka merasa tidak mampu, mereka tidak sanggup. Tetapi ketika Yosua dan Musa taat kepada Tuhan, janji Tuhan itu digenapi. Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Saat mereka memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup mereka. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kehidupan mereka. Bahkan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Sekalipun ada tantangan yang dihadapi oleh Musa dan Yosua, tetapi janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan mereka. Tuhan menyertai kehidupan mereka. Ada banyak hal Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam kisah yang kita baca. Maria juga merasa takut karena ada konsekuensi yang akan dia terima karena dia belum bersuami. Tetapi ketika dia izinkan hidupnya untuk dipilih oleh Tuhan, dia sadar bahwa semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan sendiri berjanji di dalam Lukas 1 ayat 35 bahwa di sana malaikat Tuhan berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Tuhan berjanji bahwa ada Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan Maria. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan berikan Roh Kudus-Nya untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kepada kita kesanggupan menghadapi setiap tantangan yang ada.
Yang kedua di sini kita melihat ketaatan Maria kepada kehendak Allah. Maria punya hati hamba, dia punya dulos, bahkan dia menjadi keset. Dia dengan taat menerima setiap firman yang datang dalam kehidupannya. Bahkan di dalam Lukas 1 ayat 38 kalau kita baca di sana dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Kita percaya bahwa di balik setiap penderitaan yang kita hadapi, ada kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib yang kita alami. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mungkin ada masalah, tantangan, masalah keuangan, masalah kesehatan yang harus kita hadapi. Bukan Tuhan tidak sayang kepada kita, tetapi justru disitulah Tuhan terkadang izinkan hal itu supaya kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat janji Tuhan, ketika kita tetap mau taat seperti Maria, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di dalam Filipi 4 ayat 13, Tuhan juga berikan kesanggupan ketika kita tidak menjadi putus asa. Bahkan Tuhan berikan kemampuan buat setiap kita. Seperti Raja Wali yang terus naik terbang tinggi. Sekalipun ada badai datang, justru saat itulah Raja Wali dapat terbang tinggi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika tantangan, persoalan, silih berganti dalam hidup kita, percayalah disitulah Tuhan akan nyatakan kemenangan dan kemuliaannya itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita melihat sendiri Yesus di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Yesus pun dia taat sampai mati. Dia mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga kita melihat dari Maria. Di sana dikatakan dalam Lukas 1 ayat 37 bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Maria taat sehingga rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Kita percaya bahwa rencananya tidak pernah rancangan yang gagal atau rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tetapi rencananya adalah rencana yang mendatangkan kebaikan, dan rencananya itu selalu indah buat setiap kita yang mau taat melakukan setiap firman-Nya dalam hidup kita. Puji Tuhan, pagi hari ini apapun tantangan yang ada di hadapan kita, kita mau seperti Maria. Kita ada hanya karena anugerah Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan. Maria tetap mau taat. Dan Maria tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia adalah Allah yang setia, Allah pembuat mujizat. Apa yang mustahil bagi kita, tidak ada mustahil bagi Allah. Oleh sebab itu, tetap percaya kepada Tuhan, tetap terhubung dengan Tuhan. Karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta atas setiap kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Pagi hari ini firman-Mu boleh datang di dalam setiap kehidupan kami. Ada kalanya kami takut, ada kalanya kami khawatir. Tetapi satu hal, kami boleh ada sampai saat ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh ada, biarlah kami mau tetap taat. Apapun rencana Tuhan dalam hidup kami mau tetap percaya kepada Engkau. Bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup nyatakan kuasa-Mu. Engkau sanggup menyatakan kemuliaan-Mu atas hidup kami. Ini kami, pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Apapun keberadaan setiap umat-umat-Mu, Engkau yang mengenal kehidupan mereka. Hari-hari mereka ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkarya atas setiap kehidupan umat-umat-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan yang sakit Tuhan jamah berikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, Engkau melawati setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada. Berkati gereja lokal kami. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati kota kami Tuhan. Biarlah hari ini hari yang penuh dengan kemenangan. Karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuki hari yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.